Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat Jejak Makna. Pada masa ketika ilmu dan keyakinan sering diperdebatkan, dan kata-kata bisa lebih tajam dari pedang, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Abu Nawas. Tidak bermahkota, tidak bersenjata, tidak berkuda. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi orang yang sombong. Akal yang jernih, dan lidah yang tajam. Di sebuah negeri jauh dari Baghdad, seorang pendeta terkenal merasa dirinya paling benar. Ia bangga dengan ilmunya, membanggakan gerejanya, dan menertawakan siapa saja yang berani menentang ucapannya. Hingga suatu hari, ia mendengar nama Abu Nawas, seorang pemuda lucu, cerdas, dianggap tidak lebih dari penghibur rakyat jelata. "Aku akan mengalahkannya dengan mudah," kata pendeta itu dengan angkuh. Karena kitabnya hanya dongeng Arab, dan tantangan pun diumumkan. Di halaman besar gereja, di hadapan ratusan manusia, para bangsawan, rakyat biasa dan murid-murid gereja, pendeta berdiri dengan dada terangkat, menunggu kedatangan orang yang akan dijatuhkannya. Namun ketika Abu Nawas datang, ia tidak membawa buku, tidak membawa guru, tidak membawa saksi. Ia hanya membawa akal sehat, keberanian, dan senyuman yang membuat siapapun merasa diremehkan. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi hari ketika kesombongan dipatahkan bukan dengan teriakan, tapi dengan logika yang tidak bisa dibantah. Inilah kisah debat panas Abu Nawas dengan pendeta yang menantang Al-Quran. Sebuah cerita tentang agama, akal, harga diri, dan kekuatan kebenaran. Di sebuah kota perbatasan antara negeri Muslim dan wilayah kekuasaan Kristen, ada sebuah gereja tua dengan menara batu tinggi yang setiap hari membunyikan lonceng. Di sisi lain kota itu, ada masjid sederhana tempat para musafir berkumpul untuk sholat dan berteduh. Kota itu damai, sampai sebuah peristiwa tak terduga mengguncang pasar dan membuat rakyat berkumpul. Para warga berkerumun di tengah lapangan. Di sana, berdiri seorang pendeta besar, berjubah hitam, berjanggut putih panjang, ditemani beberapa biarawan dan prajurit. Di tangannya, sebuah kitab tebal ia angkat tinggi-tinggi. Pendeta itu berteriak, "Hai penduduk negeri ini, aku datang membawa kebenaran. Dan siapapun yang merasa agamanya paling benar, majulah. Bila kalian punya kitab suci yang lebih sempurna dari milikku, tunjukkan." Suara pendeta bergemuruh dan menimbulkan rasa resah di hati warga Muslim. Mereka saling berbisik, namun tak ada yang berani maju. Para ulama kota sedang dalam perjalanan, dan tak seorang pun cukup berani berdebat dengan pendeta terkenal itu. Hingga tiba-tiba, dari arah gang sempit, muncul seseorang dengan langkah santai sambil meniup seruling kecil. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, dan senyum tipis tampak di bibirnya. Tentu saja, Abu Nawas. Ia berhenti tepat di depan pendeta, menundukkan kepala perlahan, dan berkata tenang, "Wahai pendeta agung, apakah benar kau ingin menantang seluruh umat di kota ini soal kitab suci mereka?" Pendeta menatap dari ujung kepala sampai kaki. "Dan kau siapa? Orang dengan seruling kecil mau menantangku." Abu Nawas tertawa pelan. "Aku bukan ulama besar, tidak pula imam terkenal. Aku hanya seorang hamba Allah yang mencintai kebenaran. Bila kau ingin berdebat soal Al-Quran, aku siap." Orang-orang bergumam, "Gila, pendeta itu menguasai banyak bahasa, hafal banyak kitab suci. Abu Nawas sendiri yang maju." Namun, tak seorang pun menghalanginya. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Pendeta pun mengangkat tantangan pertamanya. Tantangan pertama, buktikan Al-Quran itu dari Tuhan. Pendeta berkata keras, "Kitab ini," ia mengangkat kitabnya, "ditulis oleh para nabi dan rasul. Berisi sejarah, hukum, dan janji keselamatan. Tapi Al-Quranmu, siapakah penulisnya? Muhammad?
Sahabat-sahabatnya? Atau kalian sendiri yang menyusunnya? Orang-orang menelan ludah. Banyak dari mereka pernah mendengar fitnah itu, namun tak pernah tahu bagaimana menjawab dengan logika yang kuat. Abu Nawas tersenyum pelan, duduk di atas sebuah batu lalu berkata tenang, "Wahai pendeta agung, jika Al-Quran ditulis oleh manusia, pasti ada revisi. Pasti berubah, pasti berbeda-beda. Kitab manusia selalu berkembang. Tapi Al-Quran tidak berubah sejak 1400 tahun lalu. Dibaca jutaan orang setiap hari, dihafal anak-anak hingga orang tua, dan setiap hurufnya sama di seluruh dunia." Pendeta menjawab cepat, "Itu hanya karena kalian menyalinnya." Abu Nawas mengangkat telunjuk. "Salah. Justru kami tidak bergantung pada tulisan. Kami menghafalnya. Setiap ayat, setiap huruf, dengan cara turun-temurun. Andai seluruh mushaf di dunia dibakar sekarang juga, umatku akan menuliskannya kembali lengkap tanpa hilang satu titik pun." Pendeta terdiam sejenak. Warga pun mulai bertepuk tangan. Namun, pendeta belum kalah. Ia tersenyum sinis. "Kalau begitu, jelaskan kepadaku mengapa Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Tuhanmu tidak mampu menurunkannya sekaligus." Orang-orang langsung sunyi. Itu pertanyaan rumit. Namun, Abu Nawas tertawa pelan. "Wahai pendeta yang terhormat, apakah kau memberi makan anak bayi 1 kali untuk setahun, sekaligus? Kenapa tidak langsung memberi 1000 suap dalam 1 hari?" Pendeta berkedip. Warga terdiam. Abu Nawas melanjutkan. "Karena manusia belajar bertahap. Hukum disampaikan bertahap. Perintah turun bertahap. Manusia diberi waktu berpikir, merenung, berlatih, dan berubah. Tuhan menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit karena Dia memahami manusia. Justru itu bukti keagungannya." Pendeta menggertakkan gigi. Warga semakin riuh. Tantangan kedua. Kalau Quran dari Tuhan, di mana mujizatnya? Pendeta melangkah lebih dekat. Mujizat para nabi adalah tongkat yang membelah laut atau menghidupkan orang mati. Apa mujizat Quran? Itu hanya tulisan. Abu Nawas terdiri tegak. "Pendeta, tongkat Musa tidak lagi ada. Kaum Nabi Isa tidak melihat beliau menghidupkan orang mati. Tapi Al-Quran adalah mujizat yang hidup. Dibaca dan didengar setiap hari. Ilmu di dalamnya terus dibuktikan. Dan yang paling besar, kitab ini tidak bisa ditiru." Pendeta mengangkat alis. "Ayolah, itu hanya bahasa Arab yang indah." Abu Nawas menoleh kepada warga. "Di kota ini saja banyak penyair. Banyak yang pandai bahasa. Ada yang berpuisi, membuat syair, membuat kitab. Tapi sejak 1400 tahun lalu, tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi 1 surat paling pendek dari Al-Quran, meskipun hanya 3 ayat." Ia menatap langsung ke mata pendeta. "Jika kau yakin Al-Quran buatan manusia, buatlah 1 surat saja yang mampu menyamainya." Pendeta terdiam. Para biarawan saling memandang. Warga pun menahan nafas. Ucapannya jelas. Tantangan ini tidak pernah bisa dijawab oleh siapapun sepanjang sejarah. Namun, pendeta tidak menyerah. Ia berkata, "Baik, kalau itu benar, aku punya pertanyaan lain. Jika Al-Quran sempurna dan dari Tuhan, seharusnya tidak ada kontradiksi. Tidak ada ayat yang saling bertentangan. Apakah kau bisa membuktikannya?" Abu Nawas menatap langit. Angin sore bertiup pelan. Debat baru saja memanas. "Oh, tentu bisa. Tapi pertanyaanmu belum lengkap, wahai pendeta." Semua orang menunggu. Aku hanya akan menjawab di hadapan seorang pencari kebenaran. Jika kau bertanya untuk menemukan kebenaran, aku jawab. Tapi jika kau bertanya hanya untuk menang, maka aku tak perlu membuang waktu. Pendeta tersentak, karena ia tahu itu benar. Jika ia menyatakan dirinya bukan pencari kebenaran, ia kalah di mata rakyat. Jika ia mengaku pencari kebenaran, ia wajib menerima jawaban Abu Nawas tanpa mengelak. Terjebak dalam logika Abu Nawas. Akhirnya pendeta berkata, "Baik, aku bertanya karena ingin mencari kebenaran." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik." Dan debat pun berlanjut. Abu Nawas bergerak pelan mendekati pendeta
sementara masyarakat membentuk lingkaran semakin rapat. Mata semua orang tertuju pada dua tokoh itu, seakan alun-alun kota berubah menjadi arena ilmu dan logika. Aku dengar engkau mengatakan bahwa Al-Quran memiliki kontradiksi, ujar Abu Nawas dengan suara yang tetap tenang. Sebutkan satu saja, agar kita bisa membahasnya. Pendeta melambaikan tangannya, dan seorang biarawan maju membawa naskah yang penuh catatan. Ia membuka lembarannya dan menunjukkan ayat. Di satu ayat, Tuhan mengatakan bahwa manusia bebas memilih jalannya. Tapi di ayat lain, Tuhan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Bukankah itu bertentangan? Bila manusia disesatkan, bagaimana bisa ia disalahkan? Warga yang mendengar pertanyaan itu menggumam. Pertanyaan itu memang sering dipakai untuk menjatuhkan umat Islam. Namun Abu Nawas hanya tertawa pelan, seolah pertanyaan itu terlalu kecil bagi kecerdasannya. Wahai pendeta, engkau membaca tapi tidak merenung, ucap Abu Nawas dengan suara yang tetap tenang. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberi manusia akal, kemampuan berpikir, hati nurani, dan petunjuk. Siapa yang mau berjalan ke arah keburukan, Tuhan biarkan. Bukan karena Tuhan ingin menyesatkannya, tetapi karena manusia memilih jalan buruk itu sendiri. Pendeta menatap tajam. Itu hanya permainan kata. Abu Nawas menggeleng. Tidak, itu logika. Kau punya anak? Pendeta mengangguk kaku. Andaikan anakmu keras kepala, kata Abu Nawas, engkau larang ia bermain api, tapi ia tetap nekat. Lalu ia terbakar. Apakah engkau yang membakarnya, atau dia sendiri yang menjerumuskan diri? Warga mulai mengangguk-angguk. Pendeta terdiam sebentar. Jadi, lanjut Abu Nawas, ketika manusia menolak kebenaran, Tuhan membiarkannya sesuai pilihannya. Itu bukan kontradiksi, itu keadilan. Pendeta membalas cepat. Baiklah, lalu kenapa Tuhan kalian harus menurunkan banyak kitab, Taurat, Injil, dan akhirnya Al-Quran, seolah kitab sebelumnya tidak sempurna? Tuhan macam apa yang terus memperbaiki firman-Nya? Warga terkejut. Pertanyaan itu menohok, dan beberapa bahkan menahan nafas. Tapi Abu Nawas justru tersenyum. Bukan karena kitab sebelumnya salah, tetapi karena manusianya yang berubah. Kau tahu mengapa ada pakaian musim panas dan musim dingin? Bukan karena penjahit tak becus, melainkan cuacanya yang berubah. Pendeta menggeretakkan gigi. Itu perumpamaan yang licik. Tidak, itu kenyataan. Kau mengakui bahwa Taurat datang dulu, lalu Injil. Tapi tidak pernah kau katakan bahwa Taurat salah. Begitu pula Al-Quran. Ia datang sebagai penyempurna, bukan perbaikan. Warga mulai bersorak kecil. Biarawan-biarawan saling pandang, mulai terlihat gelisah. Pendeta merasakan posisinya melemah, maka ia mengangkat kitabnya tinggi-tinggi. Kitab kami ditulis oleh murid-murid Tuhan. Siapa saksi penulisan Al-Quran? Adakah yang melihat malaikat Jibril menurunkannya? Abu Nawas melangkah mendekap, berdiri hanya beberapa jengkal dari pendeta. Baik, aku bertanya balik, ucapnya. Siapa saksi ketika Tuhan berbicara pada nabi kalian? Siapa saksi ketika laut terbelah bagi Musa? Siapa saksi ketika Isa menghidupkan orang mati? Adakah kau punya rekamannya? Adakah kau punya dokumen saksi mata yang bisa membuktikan hari ini? Pendeta terdiam. Kesaksian tidak selalu datang dari mata, ucap Abu Nawas. Kadang dari kebenaran yang tak bisa dibantah. Bila Al-Quran buatan manusia, ia akan rusak oleh waktu. Namun ia tetap utuh. Bila ia karangan Muhammad, ia akan memuji dirinya. Namun isinya memuji Tuhan, bukan penulisnya. Bila ia karya orang Arab, tentu orang Arab dapat menandinginya. Tapi sampai hari ini, tidak ada satu pun yang mampu. Pendeta memundurkan langkah. Warga bersorak. Namun tiba-tiba pendeta mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau Al-Quran begitu hebat, maka jawab teka-tekiku terakhir. Katanya keras, bila kau gagal, berarti semua jawabanmu dusta. Warga terdiam. Semua mata kembali serius.
Pendeta berkata, dalam Al-Quran tertulis bahwa Tuhan Maha Pengampun, tapi juga Maha Pemberi azab. Dua sifat itu saling bertentangan. Engkau tidak bisa menjadi penyayang sekaligus menghukum. Abu Nawas tertawa kecil. Oh, justru itu membuktikan kesempurnaannya. Pendeta terkejut. Bagaimana mungkin? Abu Nawas menatap semua warga dan berkata lantang, bila Tuhan hanya mengampuni, manusia akan berbuat sesuka hati tanpa takut. Bila Tuhan hanya menghukum, manusia akan putus harapan. Tapi Tuhan memiliki dua sifat, kasih dan keadilan. Seperti ayah yang menyayangi anaknya, namun juga menghukumnya bila ia merusak dan melawan. Yang tak punya kasih adalah kejam. Yang tak punya hukuman adalah lemah. Tuhan tidak lemah dan tidak kejam, ia sempurna. Warga langsung bertepuk tangan. Bahkan sebagian prajurit pendeta menundukkan kepala, seolah tersentuh oleh logika sederhana yang tak bisa dibantah. Pendeta tampak semakin terguncangkan, namun ia belum menyerah. Dengan nada mengejek, ia berkata, kalau Al-Quran benar dari Tuhan, jelaskan padaku mengapa dalam kitabmu ada surat yang paling panjang dan ada yang paling pendek. Tuhan tidak konsisten? Abu Nawas tersenyum lebar, seolah pertanyaan itu terlalu mudah. Apakah kau sedang menghinaku atau menghina akalmu sendiri? Tanya Abu Nawas. Kitab hukum di kerajaanmu, apakah semua pasal panjangnya sama? Tentu tidak, jawab pendeta spontan. Nah, karena setiap perkara berbeda, hukum tentang keluarga, warisan, atau masyarakat yang rumit perlu penjelasan panjang. Tapi tentang keikhlasan, cukup 3 ayat seperti surat Al-Ikhlas yang singkat namun maknanya seluas langit. Pendeta mencoba berbicara, namun suaranya tercampur amarah dan ketidakyakinan. Abu Nawas maju 1 langkah, wajahnya dekat dengan pendeta dan berkata pelan namun menusuk. Tahukah engkau perbedaan manusia berilmu dan manusia keras kepala? Yang berilmu bertanya untuk mengerti, yang keras kepala bertanya untuk menang. Pendeta mengepalkan tangan tetapi ia tak menjawab. Abu Nawas berbalik kepada rakyat. Wahai rakyat, adakah kalian mendengar dariku kata-kata makian? Tidak, karena agamaku tidak mengajarkan makian. Adakah aku menghinakan kitab lain? Tidak, karena kami diperintah menghormati kitab-kitab yang turun sebelum kami. Kami hanya menjelaskan apa yang benar. Warga berseru, Allahu Akbar, hidup Abu Nawas. Pendeta mulai kehilangan wibawa, namun ia menyembunyikan kegugupannya dengan satu senyuman licik. Debat ini belum selesai, katanya. Besok di tempat ini lagi, aku akan membawa pertanyaan baru. Dan bila kau tidak bisa menjawab walaupun satu saja, engkau harus mengakui kekalahanmu. Abu Nawas hanya mengangguk. Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk menegakkan kebenaran. Esok aku datang lagi. Warga mengantar Abu Nawas pergi dengan bangga, sementara pendeta menatap penuh dendam dan kecemasan. Biarawan-biarawannya berbisik panik, karena setiap logika yang mereka bawa telah dipatahkan dengan mudah. Malam itu kota menjadi ramai. Semua orang membicarakan kemenangan Abu Nawas. Namun tanpa mereka tahu, pendeta menyusun rencana baru. Bukan hanya pertanyaan, tetapi jebakan. Dan hari esok akan membuktikan siapa yang sebenarnya mencari kebenaran dan siapa yang haus kekuasaan. Malam turun perlahan di kota perbatasan itu. Cahaya lentera-lentera pasar padam satu persatu, menyisakan jalan-jalan yang sunyi. Namun di balik kesunyian itu, ada 2 tempat yang justru tidak tidur. Rumah para warga Muslim yang bangga atas kemenangan Abu Nawas, dan ruang bawah tanah biara tempat sang pendeta memikirkan cara membalasnya. Di masjid, beberapa lelaki berkumpul. Mereka berkata, Abu Nawas pasti membutuhkan kitab-kitab untuk persiapan besok. Ia harus melihat dalil-dalil. Ia harus membawa ulama bersamanya. Besok akan lebih berat. Namun seseorang menjawab, kau tidak mengenal Abu Nawas. Ia melawan bukan dengan hafalan, bukan dengan banyak kitab, melainkan dengan akal sehat dan hikmah dari Allah. Sementara itu, di rumah kecilnya, Abu Nawas duduk di atas tikar anyaman. Ia tidak terlihat tegang. Bahkan ia meminum teh dan menatap langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Seorang sahabatnya, Hasan, datang dan berkata,
Wahai Abu Nawas, besok pendeta akan membawa pertanyaan yang lebih sulit. Mengapa engkau tidak mencari para ulama besar untuk membantumu? Abu Nawas tersenyum. Hasan, seorang yang membawa kebenaran tidak perlu takut akan pertanyaan. Hanya pembohong yang takut diselidiki. Kebenaran akan tetap kebenaran, meski sendirian. Hasan terdiam. Ia tahu Abu Nawas tidak perlu diyakinkan. Ia hanya bisa berdoa. Keesokan paginya, matahari baru saja memanjat langit ketika alun-alun kota sudah penuh. Orang-orang berdiri, berdesakan, bahkan ada yang membawa anak-anak agar kelak mereka bisa berkata, "Aku menyaksikan debat itu dengan mataku sendiri." Pendeta datang membawa lebih banyak prajurit. Di belakangnya, 2 biarawan membawa peti kayu berat. Ketika peti itu dibuka, isinya gulungan naskah, kitab-kitab tebal, dan lembar-lembar pengkajian. Pendeta tersenyum licik kepada para warga. Kalian semua menyaksikan bagaimana aku memberi Abu Nawas waktu semalaman untuk berpikir. Hari ini, aku tidak hanya membawa pertanyaan, aku membawa bukti. Warga mulai berbisik. Ada yang cemas, ada yang gelisah. Beberapa bahkan berharap Abu Nawas datang dengan ulama besar, bukan sendirian. Namun jauh sebelum pendeta selesai pamer kekuatannya, dari kerumunan muncul suara riang. "Maaf terlambat, jalan macet oleh orang-orang yang ingin melihat pendeta kalah lagi." Warga menoleh dan serentak tertawa. Abu Nawas datang dengan sorban sederhana, baju lusuh, dan wajah ceria seolah ia hanya datang menonton pertunjukan wayang. Pendeta menggertakkan gigi. "Hari ini, aku tidak mau permainan kata-katamu. Aku ingin bukti. Bukti yang jelas. Bila kau tidak mampu, kau akan mengakui bahwa Al-Quran hanyalah buatan manusia." Abu Nawas duduk di atas batu yang sama seperti kemarin. "Persilakan bertanya. Aku siap." Pendeta mengangkat naskah tebal, penuh catatan dan penanda. "Pertanyaan pertama," katanya lantang. "Dalam Al-Quran kalian, Adam adalah manusia pertama. Tapi dalam naskah sejarah kuno, ada catatan manusia ribuan tahun sebelum Adam. Bagaimana mungkin kitabmu benar bila sejarah dunia lain tak pernah menyebut Adam?" Abu Nawas mengangguk pelan, seolah pertanyaan itu sangat biasa. "Pendeta, katakan padaku, siapa yang mencatat sejarah ribuan tahun lalu sebelum pena ditemukan? Siapa saksi mata pada masa itu, ketika belum ada tulisan, belum ada peradaban? Sejarah manusia bukan dimulai dari tulisan, tapi dari penciptaan. Dan Al-Quran bercerita tentang awal manusia, bukan awal catatan manusia." Pendeta mengangkat tangan, "Tapi naskah kami tua, lebih tua dari Islam." Abu Nawas menatap tajam. "Benar, tapi tua tidak selalu benar. Batu juga lebih tua dari manusia, tapi apakah batu lebih pintar dari manusia?" Warga bersorak. Pendeta menutup naskahnya dengan kesal. Pendeta membuka gulungan kedua. "Pertanyaan kedua. Dalam kitabmu, tertulis bahwa gunung ditancapkan sebagai pasak agar bumi tidak bergoncang. Itu mustahil. Gunung tidak memaku bumi. Gunung justru terbentuk dari pergerakan bumi." Ahli-ahli dari pihak pendeta tersenyum. Mereka yakin Abu Nawas tidak mampu menjawab ilmu bumi. Namun Abu Nawas tertawa pelan. "Itu bukan bantahan, itu justru pembenaran. Tanah bergoncang karena tekanan dalam bumi. Gunung muncul sebagai tanda tekanan itu terkunci. Bila gunung runtuh, gempa besar terjadi. Bukankah catatan sejarah kalian pun menyebutkan kota yang dihancurkan gempa selalu berada dekat gunung yang meletus atau runtuh?" Pendeta terdiam. Para biarawan saling menatap, tidak menyangka jawaban itu begitu tepat. Surah Al-Anbiya berkata, "Dan kami jadikan bumi itu sebagai hamparan yang stabil, dengan gunung-gunung sebagai patok. Engkau menyebutnya mustahil, tetapi ilmumu sendiri membuktikan." Warga bersorak, pendeta mulai gelisah. Ia lalu mengangkat pertanyaan ketiganya. "Baiklah, bila Al-Quran benar dari Tuhan, mengapa banyak ayat yang tidak dapat dimengerti? Mengapa Tuhan menurunkan ayat yang bahkan orang Arab tidak bisa pahami sepenuhnya?" Ia tersenyum sinis. "Lihat surah Alif Lam Mim. Apa maksudnya? Itu bahkan bukan kalimat." Abu Nawas tersenyum lebih besar daripada sebelumnya. "Surah itu bukan tidak bermakna. Ia memiliki makna, hanya saja akal manusia belum mampu mencapainya. Saat engkau melihat huruf-huruf itu, engkau melihat misteri, umat kami melihat kebesaran." Pendeta menjawab tepat, "Akal tidak dapat memahami. Bukankah kalian mengaku Al-Quran untuk seluruh manusia? Kalau manusia tak mampu memahami, bukankah itu sia-sia?" Abu Nawas menggeleng pelan.
Tidak semua hal harus dipahami agar bisa diimani. Kau memakai kuda berkendara, tapi kau tak tahu bagaimana semua ototnya bekerja. Kau menyalakan lampu, tapi kau tidak bisa menangkap listrik dengan tanganmu. Kau bernafas setiap detik, tapi kau tidak bisa melihat udara. Pendeta terdiam. Tidak memahami bukan berarti tidak ada. Ilmu manusia terbatas. Bila semuanya mudah, tidak akan ada hikmah, tidak akan ada pencarian. Orang-orang terpukau, tidak hanya Muslim, bahkan beberapa non-Muslim yang hadir, tampak merenung. Mengetahui semua serangan ilmiah gagal, pendeta mengganti strategi. Ia tersenyum licik dan berkata dengan suara keras agar seluruh orang mendengar. Wahai Abu Nawas, engkau menjawab dengan cepat, tapi sekarang aku ingin bukti nyata, bukan kata-kata. Dalam Al-Quran ada ayat bahwa Allah melindungi kitab itu dan tidak ada manusia yang dapat mengubahnya. Ia menunjuk ke kerumunan, dari kalian semua, adakah yang hafal Al-Quran? Beberapa anak muda maju, pendeta membawa mushaf dan berkata, bagaimana kalau aku ubah satu huruf saja dari mushaf ini, apa kalian akan tahu? Atau kalian buta akan firman kalian sendiri? Warga bersorak marah, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya agar semua diam. Aku izinkan. Pendeta mengambil pena, ia mengubah sebuah huruf kecil dalam salah satu ayat. Biarawan menutup mushaf dan memberikannya kepada salah satu anak muda hafiz dari kampung itu. Anak itu membaca dengan suara keras, namun ketika sampai pada ayat yang telah diubah, ia berhenti mendadak. Ini salah, hurufnya berubah. Pendeta terkejut, ia tidak menyangka bisa ketahuan secepat itu. Abu Nawas berkata, itu baru satu hafiz, di kota ini ada ratusan, di negeri ini ada ribuan, di dunia ada miliaran. Bagaimana manusia bisa mengubah kitab yang hidup dalam hati manusia, bukan hanya dalam kertas? Pendeta bungkam, warga bersorak semakin keras. Namun masih belum selesai, pendeta mendadak menunjuk mushaf lain. Kalau begitu, aku bertanya yang lebih besar. Mengapa Tuhan menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Apakah Tuhan hanya milik Arab? Mengapa tidak diturunkan dalam semua bahasa agar semua manusia paham? Warga sedikit tergoncang oleh pertanyaan itu. Namun Abu Nawas tersenyum puas, seolah ia telah menunggu pertanyaan tersebut. Pendeta, kau berbicara tentang Tuhan seolah-olah dia seperti pedagang yang ingin membeli hati semua manusia dengan satu waktu. Kau lupa bahwa bahasa dapat diterjemahkan, tetapi keaslian tidak. Al-Quran satu bahasa, satu bunyi, satu suara, satu tulisan, agar tidak berubah. Ia mengangkat mushaf. Terjemahan bisa berbeda, tetapi Al-Quran selalu sama. Bila Tuhan menurunkannya dalam 100 bahasa, manusia akan mengatakan, mana yang asli, yang ini atau yang itu? Maka Tuhan menjaga satu bahasa agar kebenarannya tidak terpecah. Pendeta kehilangan kata-kata. Warga bukan sekedar bersorak, mereka memuji Allah. Dan untuk pertama kalinya, pendeta terlihat takut. Ini bukan lagi sekedar perdebatan. Ini adalah cahaya yang menyinari hati orang-orang yang mendengar. Namun di saat semua mengira pendeta akan menyerah, seorang biarawan tiba-tiba maju dan berbisik keras di telinganya. Pendeta tersenyum kembali, senyum licik, senyum berbahaya. Ia berkata, aku tidak puas. Pertanyaanku terakhir tidak terjawab oleh ilmu manusia. Aku meminta tanda. Jika Al-Quran benar dari Tuhan, mintalah Tuhanmu menunjukkan mujizat di depan rakyat ini sekarang juga. Buktikan saat ini juga. Warga langsung gelisah. Para wanita menutupi anak mereka. Beberapa laki-laki merapat kepada Abu Nawas. Jika Abu Nawas menolak, pendeta akan berkata, lihat, Tuhan mereka tidak bisa membuktikan dirinya. Jika ia menerima, pendeta siap menuduh dia sebagai penyihir. Ini jebakan perfect. Pendeta menyeringih, biarawan tertawa, semua orang terdiam. Tapi Abu Nawas hanya tertawa kecil, pelan, namun mematikan. Dan ia berkata, pendeta, kau meminta mujizat dari Tuhan. Baik, aku akan memintanya, tapi kau harus berjanji. Jika mujizat terjadi, kau beserta semua biarawanmu akan masuk Islam, karena tidak ada yang menolak kebenaran setelah melihat tanda. Pendeta menegang, ia tidak menyangka Abu Nawas berani menerima. Warga bersorak, tapi pendeta terjebak. Jika ia menolak, berarti ia tidak serius. Jika ia menerima, ia mempertaruhkan harga dirinya dan keyakinannya. Semua orang menunggu jawabannya. Dan di saat udara terasa membeku, pendeta berkata, baik, jika Tuhanmu mampu, kami akan mempercayainya. Abu Nawas menutup mata, mengangkat kedua tangan, dan berkata, ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka kebenaranmu. Hening menyelimuti alun-alun. Semua orang menatap langit yang cerah, tanpa awan, tanpa angin. Pendeta tersenyum tipis, yakin tidak akan terjadi apa-apa. Ia bahkan berbisik pada biarawannya. Lihatlah, ini akan jadi akhir dari kebodohan mereka.
Tapi Abu Nawas tetap berdiri dengan mata terpejam, kedua tangan terangkat, bibirnya bergetar melafalkan doa yang tidak terdengar oleh siapapun, kecuali Allah. Dan seketika, angin datang dari arah timur. Tidak kencang, tidak ribut, tetapi sangat tiba-tiba, dan hanya berhembus di tengah alun-alun, tepat di antara Abu Nawas dan pendeta. Pasir-pasir beterbangan ringan, memutar, lalu menghilang. Beberapa warga menjerit pelan. Para biarawan saling pandang, mulai ragu. Pendeta cepat-cepat berteriak, "Itu hanya angin biasa, kebetulan." Namun sebelum kata kebetulan selesai diucapkan, angin kedua datang. Lebih kuat, mengibaskan jubah pendeta hingga terangkat ke udara. Kertas-kertas naskah berhamburan, beterbangan seperti burung-burung panik. Warga mulai bersyukur dan mengucap takbir. Tapi Abu Nawas tersenyum dan berkata pelan, "Pendeta, tidak semua mujizat datang dalam bentuk petir atau kilat. Kadang cukup satu hembusan angin untuk menjatuhkan kesombongan manusia." Pendeta wajahnya merah padam, mencoba menangkap kertas-kertasnya, namun gagal. Ia berteriak, "Ini trik! Ini sihir! Ini permainanmu!" Abu Nawas membela diri pelan. "Jika sihir, pasti aku yang mengarahkan angin. Namun kau lihat, aku tidak bergerak dari tempatku." Namun pendeta menolak menyerah. "Aku ingin tanda lain, sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Bila Tuhanmu benar, mintalah mukjizat yang bisa dilihat semua orang jelas." Warga mulai marah. "Engkau menantang Tuhan, kau keterlaluan." Tapi Abu Nawas mengangkat tangan, menenangkan mereka. "Tenanglah, kita beri dia kesempatan terakhir, tapi syaratnya tetap sama. Jika mujizat terjadi, kau masuk Islam." Pendeta tertawa mengejek. "Hahaha, aku setuju, tapi aku yakin tidak ada yang akan terjadi." Abu Nawas menutup mata kembali. Kali ini doanya lebih panjang. Dan tiba-tiba, seekor gagak hitam melintas rendah, jauh lebih rendah dari biasanya. Begitu rendah, hingga sayapnya hampir menyentuh kepala pendeta. Biarawan dan pendeta langsung menunduk kaget. Burung itu terbang berputar, lalu menjatuhkan sebuah batu kecil tepat di kaki pendeta. Batu itu berbentuk aneh, bersinar kehijauan, seolah mengandung mineral langka. Seorang lelaki tua yang mempelajari batu-batuan berteriak, "Itu batu malachit. Batu ini tidak ada di kota kita. Ini berasal dari gunung jauh di utara." Warga menggemuruh. Bagaimana mungkin batu dari ratusan kilometer tiba di sini, tepat di kaki pendeta saat doa dipanjatkan? Pendeta terlihat ketakutan sesaat, tapi dengan cepat ia kembali mengeraskan wajahnya. "Batu bisa dibawa burung. Ini bukan mujizat. Aku ingin sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia atau hewan." Warga mulai kehilangan sabar, namun Abu Nawas tetap tenang. Ia melangkah pelan mendekati pendeta, lalu berkata dengan suara sangat halus, "Pendeta, mukjizat bukan masalah kekuatan, tetapi kebenaran. Tapi jika engkau masih menginginkan tanda lain, aku minta kau bersumpah." Pendeta mengangkat dagu angkuh. "Sumpah apa?" "Sumpahlah dengan nama Tuhanmu," kata Abu Nawas, "bahwa bila mukjizat terjadi setelah sumpahmu dan engkau masih mengingkarinya, maka engkau adalah pembohong." Pendeta menelan ludah. Raut wajahnya berubah, namun gengsi menahannya. "Aku bersumpah." Seketika langit mengeluarkan dentuman halus, seperti suara kilat yang jauh. Pendeta terlonjak. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Katanya, "Lihat kembali batu itu." Pendeta menunduk, dan batu itu retak sendiri, seolah ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Dari retakan kecil itu, keluar kilatan cahaya aneh. Bukan seperti api, bukan seperti listrik, tetapi seperti cahaya yang hidup. Warga menjerit kaget. Seorang biarawan jatuh tersungkur gemetar. Pendeta mundur ketakutan. Ia berbisik, "Apa yang terjadi? Apa ini?" Abu Nawas menjawab, "Ini bukan sihir, ini jawaban." Dan dia menjawab bukan karena aku siapa-siapa, tapi karena dia tidak meninggalkan hambanya
ketika kebenaran ditantang dengan kesombongan. Pendeta tidak bisa berkata-kata. Ia memandangi batu yang kini hancur seperti debu. Warga bersujud syukur, banyak mata berkaca-kaca. Namun, di tengah kegemparan itu, Abu Nawas tiba-tiba mengangkat tangan meminta semua orang diam. "Wahai pendeta," katanya pelan, "engkau sudah melihat tanda, bukan satu, tapi dua. Kaulah yang meminta, kaulah yang bersumpah, maka penuhi janjimu." Pendeta gemetar, wajahnya pucat, suaranya keluar seperti bisikan. Aku belum yakin. Ini semua bisa jadi kebetulan." Warga marah. "Engkau pengecut, engkau penipu, mana sumpahmu?" Pendeta mundur hendak melarikan diri, tetapi prajurit menjaga dirinya dari amukan warga. Abu Nawas menghela nafas panjang. Ia berdiri di hadapan rakyat dan berkata, "Wahai semua, ketahuilah, mukjizat datang untuk orang buta hati. Orang yang menolak kebenaran tidak akan melihat cahaya meski matahari diletakkan di depan wajahnya. Debat ini selesai. Aku telah menjawab dengan akal, dengan ilmu, dan dengan izin Allah, dengan tanda." Warga berteriak setuju. Pendeta, terpojok, mencoba menyelamatkan harga diri. "Kalau begitu, mari berdebat lagi besok. Aku akan membawa ahli yang lebih cerdas. Aku belum kalah." Semua orang menatapnya dengan jijik, namun Abu Nawas justru tersenyum. "Aku terima, besok kita lanjut, dan aku akan datang sendirian lagi, karena kebenaran tidak butuh pasukan." Pendeta berbalik, melarikan diri dengan rombongannya. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Seorang biarawan muda yang melihat seluruh kejadian, diam-diam mengikuti Abu Nawas. Ia tidak berkata apa-apa, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang tidak diminta pendeta. Keraguan. Dan keraguan adalah pintu menuju kebenaran. Sementara di kejauhan, di menara biara, lonceng malam berbunyi, bukan karena ibadah, melainkan tanda darurat. Pendeta memanggil semua pemuka agama untuk merancang rencana besar esok hari. Mereka tidak akan datang hanya untuk debat. Mereka datang untuk menjatuhkan Abu Nawas dengan cara apapun. Dan besok bukan hanya logika yang akan diuji. Keberanian dan nyawa mungkin ikut dipertaruhkan. Pendeta itu menunggu dengan wajah merah menahan marah. Ia tidak menyangka ucapannya akan ia benarkan sendiri. Para jamaah gereja yang ikut melihat perdebatan itu saling berbisik. Ada yang mulai bertanya-tanya, ada yang mulai meragukan pendetanya. Abu Nawas masih tetap duduk dengan santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Pendeta itu mengambil nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Baik, kau pandai memutar kata. Sekarang aku punya pertanyaan lain. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu Esa, satu, tunggal. Tetapi dalam beberapa ayat disebutkan kata kami. Kalau Allah itu satu, kenapa menggunakan kata kami? Bukankah itu membingungkan?" Orang-orang yang mendengar langsung bergumam. Ini pertanyaan yang sering ia gunakan untuk mengalahkan lawan debatnya. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Baik," kata Abu Nawas. "Pertanyaanku sebelum menjawab. Apakah raja di negeri ini hanya satu atau banyak?" Pendeta menjawab, "Tentu saja satu." Abu Nawas mengangguk. "Tapi ketika raja mengeluarkan perintah, apa yang tertulis? Aku memerintahkan atau kami memerintahkan?" Pendeta terdiam. Semua orang tahu jawaban itu. Dalam bahasa kerajaan, Raja Tunggal sering menggunakan kata kami sebagai bentuk keagungan dan kewibawaan, bukan karena raja itu banyak. Abu Nawas melanjutkan, "Jadi ketika Tuhan menggunakan kata kami, itu bukan jumlah, tapi kemuliaan. Sama seperti raja yang satu, tapi bahasanya agung. Apakah ini sulit dipahami, atau hanya pura-pura tidak paham?" Orang-orang mulai tertawa. Pendeta semakin gelisah, tapi ia belum menyerah. "Kalau begitu," serunya ke orang-orang, "waktunya aku menguji langsung kitab itu. Abu Nawas, di depan semua orang, bawakan satu bukti bahwa Al-Quran bukan hanya tulisan manusia. Kalau kau gagal memberi satu bukti saja, kau harus mengakui bahwa aku benar." Orang-orang terdiam.
Senyum Abu Nawas menghilang sejenak. Ia berdiri dengan perlahan, menatap semua mata yang menunggu jawabannya. "Apakah kau meminta bukti dari Al-Quran?" tanya Abu Nawas. "Iya," teriak pendeta dengan bangga. "Buktikan." Abu Nawas menunduk seperti berpikir. Lalu ia berkata, "Sebelum aku memberi bukti, aku ingin tahu. Kalau aku tunjukkan bukti, apakah kau mau mengakui bahwa kau salah?" Pendeta terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan itu muncul. Banyak pendebat berani menantang dialek, tapi tak pernah ditanya balik seperti itu. Pendeta ragu. "Tentu saja," katanya akhirnya. "Kalau kau bisa menunjukkan bukti yang jelas dan nyata, aku akan mengaku salah." Abu Nawas mengangguk, lalu menaikkan suaranya agar semua orang mendengar. "Baik, aku akan tunjukkan bukti paling mudah, paling jelas dan paling nyata, dan tidak ada agama lain yang memilikinya." Semua orang terdiam. "Bukti pertama," kata Abu Nawas. "Al-Quran telah dihafal oleh jutaan orang tanpa satu huruf berubah selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan, anak kecil yang belum bisa membaca bisa menghafalnya dengan tepat. Jika itu tulisan manusia, seharusnya sudah berubah, terhapus, bertambah atau berkurang, seperti kitab-kitab lainnya. Tetapi, Al-Quran tetap sama, dari timur sampai barat." Pendeta membuka mulut, tapi tidak segera menjawab. Orang-orang yang mendengar saling menoleh dengan wajah kagum. Tapi, itu belum selesai. Lanjut Abu Nawas. "Bukti kedua. Banyak ayat dalam Al-Quran menceritakan sesuatu jauh sebelum manusia menemukannya. Misalnya, proses penciptaan manusia di dalam rahim, langit yang terus mengembang, dan air laut yang tidak bercampur. Bagaimana mungkin seorang manusia yang tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hidup 1400 tahun yang lalu, bisa menulis sesuatu yang baru dibuktikan oleh ilmu modern?" Orang-orang mulai bersorak kagum. Pendeta mulai gelisah. Tapi ia belum menyerah. "Kalau begitu," serunya ke orang-orang, "waktunya aku menguji langsung kitab itu. Abu Nawas, di depan semua orang, bawakan satu bukti bahwa Al-Quran bukan hanya tulisan manusia. Kalau kau gagal memberi satu bukti saja, kau harus mengakui bahwa aku benar." Orang-orang terdiam. Senyum Abu Nawas menghilang sejenak. Ia berdiri dengan perlahan, menatap semua mata yang menunggu jawabannya. "Kau meminta bukti dari Al-Quran?" tanya Abu Nawas. "Iya," teriak pendeta dengan bangga. "Buktikan." Abu Nawas menunduk seperti berpikir. Lalu ia berkata, "Sebelum aku memberi bukti, aku ingin tahu. Kalau aku tunjukkan bukti, apakah kau mau mengakui bahwa kau salah?" Pendeta terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan itu muncul. Banyak pendebat berani menantang dialek, tapi tak pernah ditanya balik seperti itu. Pendeta ragu. "Tentu saja," katanya akhirnya. "Kalau kau bisa menunjukkan bukti yang jelas dan nyata, aku akan mengaku salah." Abu Nawas mengangguk, lalu menaikkan suaranya agar semua orang mendengar. "Baik, aku akan tunjukkan bukti paling mudah, paling jelas dan paling nyata, dan tidak ada agama lain yang memilikinya." Semua orang terdiam. Bukti pertama. Al-Quran telah dihafal oleh jutaan orang tanpa satu huruf berubah selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan, anak kecil yang belum bisa membaca bisa menghafalnya dengan tepat. Jika itu tulisan manusia, seharusnya sudah berubah, terhapus, bertambah atau berkurang, seperti kitab-kitab lainnya. Tetapi Al-Quran tetap sama, dari timur sampai barat. Pendeta membuka mulut, tapi tidak segera menjawab. Orang-orang yang mendengar saling menoleh dengan wajah kagum. Tapi, itu belum selesai. Lanjut Abu Nawas. Bukti kedua, banyak ayat dalam Al-Quran menceritakan sesuatu jauh sebelum manusia menemukannya. Misalnya, proses penciptaan manusia di dalam rahim, langit yang terus mengembang, dan air laut yang tidak bercampur. Bagaimana mungkin seorang manusia yang tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hidup 1400 tahun yang lalu, bisa menulis sesuatu yang baru dibuktikan oleh ilmu modern? Orang-orang mulai bersorak kagum. Pendeta mulai gelisah. Tapi dia belum menyerah. Bukti ketiga, tidak ada satupun manusia di dunia yang mampu membuat satu surat seperti Al-Quran. Padahal tantangannya sudah ada sejak dulu. Jika Al-Quran karya manusia, pasti ada manusia lain yang bisa menirunya. Pendeta menjadi pucat. Semua orang menunggu jawaban. Namun pendeta masih diam. Lalu Abu Nawas berkata dengan nada pelan tapi menusuk. "Sekarang, aku sudah menyebut bukti. Kau yang berjanji akan mengakui kalau aku memberikannya. Jadi sekarang aku tanya, apakah kau mengakui bahwa kau salah?"
Pendeta mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. Itu bukti yang kau sebutkan tidak membuktikan apa-apa. Itu semua bisa diperdebatkan. Abu Nawas tertawa pelan. Jadi kau tidak menepati janji. Padahal kau sendiri yang menantang. Kalau kau tidak bisa menepati janji di depan semua orang, bagaimana orang-orang bisa percaya pada ucapanmu selama ini? Para jemaat saling berbisik. Reputasi sang pendeta mulai runtuh, bukan karena kalah debat, tapi karena tidak menepati ucapannya sendiri. Abu Nawas membalikkan badan, hendak pergi. Tapi tiba-tiba pendeta berteriak, "Jangan pergi, aku belum kalah." Abu Nawas menoleh. "Oh, masih ingin berdebat?" Pendeta berkata, "Aku akan menanyamu pertanyaan terakhir. Kalau kau tidak bisa jawab, aku menang. Orang-orang ingin tahu." Abu Nawas kembali duduk, tersenyum kecil. "Silakan, aku tunggu." Pendeta menunjuk pada semua orang dan berkata lantang, "Jika benar Al-Quran itu bukan buatan manusia, jika benar Allah itu maha mengetahui dan maha adil, maka aku ingin bertanya satu hal. Kenapa Allah tidak membuat semua orang beriman saja? Mengapa ada yang kafir? Mengapa ada yang jahat? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa tidak memaksa semua orang menjadi baik?" Orang-orang terdiam. Pertanyaan itu terasa besar, berat, dan menghantam banyak hati. Pendeta tersenyum, sinis. "Kalau kau bisa jawab ini, aku akan sujud menyembahmu." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu pertanyaan itu bukan hanya menantang logika, tetapi menyentuh takdir dan tujuan hidup manusia. Abu Nawas berdiri, perlahan. Ia berkata, "Jawabanku akan membuatmu terdiam." Dan di sanalah debat mulai memasuki bagian yang lebih dalam. Orang-orang menunggu dengan tegang. Pertanyaan pendeta itu berat, dan banyak orang bahkan tak berani menjawabnya. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa tidak membuat semua manusia beriman dan baik? Pendeta tersenyum puas, merasa telah menembakkan peluru terakhir. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Semua mata mengikutinya. Lalu ia bertanya dengan suara tenang, tapi tajam seperti belati. "Pendeta, di gereja ini apakah kau memiliki murid-murid?" "Tentu saja," jawab pendeta. "Dan apakah murid-muridmu dipercaya untuk memilih jalan hidupnya sendiri, atau kau ingin mereka jadi robot yang hanya mengikuti perintahmu tanpa pilihan?" Pendeta mengerenyit. "Tentu saja mereka memiliki pilihan." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, apakah kau akan bangga kalau mereka mengikutimu karena dipaksa, atau kau akan lebih bangga jika mereka memilihmu dengan hati dan keyakinan?" Pendeta terdiam. Jemaat mulai mengangguk-angguk. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau kau menginginkan murid yang patuh karena pilihan, apa kau pikir Tuhan ingin hambanya seperti boneka, dipaksa taat tanpa kehendak, tanpa ujian, tanpa nilai?" Para pendengar mulai terdiam. Kata-kata itu menusuk logika dan hati. Jika semua manusia dipaksa beriman, maka tidak ada bedanya manusia dengan batu atau kayu. Tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada tanggung jawab. Dan jika tidak ada tanggung jawab, apa gunanya kehidupan? Pendeta mencoba menjawab. Tapi kenapa tidak semua orang mendapat hidayah? Kenapa ada yang tersesat?" Abu Nawas tersenyum tipis. Hidayah itu seperti cahaya. Matahari bersinar untuk semua orang. Tapi jika seseorang memilih menutup jendela rumahnya, apakah salah matahari? Tuhan memberi akal, hati, dan petunjuk. Tapi manusia diberi kebebasan memilih. Itulah keadilan Tuhan. Orang-orang mengangguk. Pendeta tampak semakin sulit bicara. Abu Nawas belum selesai. Ia menatap pendeta itu tajam namun santun. "Pendeta, kau suka tidak ketika orang datang ke gereja hanya karena takut padamu, bukan karena keyakinan mereka?" Tentu tidak," desah pendeta. "Begitu pula dengan Tuhan. Ia ingin hambanya yang memilihnya dengan cinta, bukan dengan paksaan. Adakah kasih tanpa pilihan? Adakah kebaikan tanpa ujian?
pendeta semakin pucat. Orang-orang mulai paham. Tapi Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar dan berkata, "Tapi aku punya pertanyaan balasan untukmu." Pendeta menelan ludah. Apa pertanyaanmu?" Abu Nawas maju selangkah. Suaranya lantang. "Jika Tuhan dalam keyakinanmu mengorbankan anaknya untuk menghapus dosa umat manusia, maka seharusnya semua manusia secara otomatis masuk surga. Tidak perlu berbuat baik, tidak perlu beribadah, tidak perlu taat. Karena dosanya sudah ditebus, bukan?" "Kalau sudah ditebus," lanjut Abu Nawas, "kenapa masih ada yang berdosa? Dan kalau masih berdosa, berarti penembusan itu tidak berlaku." Suasana menjadi sunyi seperti kuburan. Pendeta membuka mulut, namun kata-kata tidak keluar. Ia tidak menyangka serangannya akan kembali mengenai dirinya sendiri. Abu Nawas menunduk sedikit dengan sopan, lalu berkata, "Pendeta, kau bertanya kenapa Tuhan tidak memaksa semua manusia beriman. Tapi kitabmu sendiri menyatakan Tuhan memberi manusia pilihan dan karenanya ada yang selamat dan ada yang tidak. Jadi mengapa kau mempertanyakan sesuatu yang juga terjadi dalam keyakinanmu sendiri?" Pendeta menutup wajahnya. Jemaat yang sejak tadi percaya sepenuhnya kepadanya mulai melihat sesuatu yang selama ini tak pernah mereka pikirkan. Abu Nawas menghela napas panjang. Kita semua diberi pilihan, dan setiap pilihan mendatangkan tanggung jawab. Itulah adilnya Tuhan. Tiba-tiba salah satu jemaat, yang lelaki tua angkat tangan dan berkata, "Pendeta, jawab dia. Kau bilang akan sujud kalau dia menjawab. Dia sudah menjawab." Pendeta tak menjawab. Ia hanya diam, wajahnya jatuh, suaranya hilang. Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku tidak perlu kau sujud kepadaku. Aku bukan Tuhan. Aku hanya manusia biasa yang mencari kebenaran. Kalau kau tak mau mengakui, itu urusanmu dengan Tuhan." Ia menoleh kepada jemaat. Kebenaran tidak datang dari kemenangan debat, tapi dari hati yang mau mencari. Ia mengangkat tangan dan hendak pergi, tapi tiba-tiba pendeta berteriak, "Tidak, aku belum selesai. Kau menang hanya dengan kata-kata. Aku ingin bukti nyata, bukan filosofi." Orang-orang mulai geram, tetapi Abu Nawas mengangkat tangan menenangkan. "Baik," kata Abu Nawas tenang. "Bukti apa yang kau inginkan?" Pendeta maju selangkah, mengangkat suaranya. "Jika Al-Quran benar dari Tuhan, maka buktikan bahwa Al-Quran bisa menjawab pertanyaan zaman ini, bukan hanya zaman dahulu." Abu Nawas tersenyum. "Pertanyaan macam apa?" Pendeta berkata, "Ilmu pengetahuan berkembang, dunia berubah, manusia berubah. Kalau memang Al-Quran dari Tuhan, harus bisa menjawab persoalan yang baru muncul di zaman sekarang." Abu Nawas diam sejenak. "Baik, aku akan buktikan. Tapi sekali lagi, kalau aku berhasil menjawab dengan Al-Quran, kau mau mengakui kebenaran Al-Quran?" Pendeta terdiam. Jemaat menatapnya tajam, menunggu. Ia tidak bisa mundur lagi. Akhirnya ia menjawab, "Baik, aku berjanji." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, pertanyaan apa yang ingin kau uji?" Pendeta maju selangkah, mengangkat suaranya. "Buktikan bahwa Al-Quran bisa menjawab persoalan paling rumit pada zaman ini." Abu Nawas menunggu. "Buktikan bahwa Al-Quran bisa menjawab masalah manusia yang terus merusak bumi, pemanasan global, kerusakan alam, polusi. Itu semua terjadi sekarang, bukan zaman dahulu. Apa kitabmu punya jawaban?" Semua orang terdiam. Pendeta yakin ini tidak bisa dijawab. Tapi Abu Nawas justru tersenyum. Dan dengan senyum itulah debat memasuki babak lebih panas. Pendeta merasa telah memberi pertanyaan yang tak mungkin dijawab. Bagaimana mungkin kitab yang turun lebih dari 1000 tahun lalu bicara tentang pemanasan global, polusi, dan kerusakan lingkungan? Jemaat gereja menunggu. Sebagian yakin Abu Nawas siap kalah. Abu Nawas berdiri tenang.
Pertanyaanmu sangat besar katanya, sambil tersenyum. Tapi jawabannya sudah ada sejak dulu. Kau hanya belum pernah membukanya. Pendeta terbelalak. Apa maksudmu? Abu Nawas menarik napas, suaranya lantang namun teratur. Manusia merusak bumi, mencemarinya, merusak laut, merusak udara, menebang hutan, menimbulkan krisis, bencana, banjir, dan lain-lain. Betul? Pendeta mengangguk. Jemaat pun mengangguk. Dan kau bertanya, lanjut Abu Nawas, apakah Al-Quran punya jawaban? Abu Nawas mengangkat telunjuk. Jawabannya satu kalimat yang sangat jelas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebab perbuatan tangan manusia. Seluruh tempat jadi sunyi. Jemaat menelan ludah. Pendeta memucat. Abu Nawas melanjutkan. Ayat itu mengatakan bahwa kerusakan di bumi bukan salah Tuhan, bukan salah alam, tapi ulayah manusia sendiri. Pendeta terbata. Tapi itu hanya menyalahkan manusia, bukan memberi solusi. Abu Nawas tersenyum. Baik, aku lanjut. Ia menambahkan, dalam ayat lain, Tuhan memerintahkan manusia untuk tidak berlebihan dalam sesuatu, karena setiap tindakan yang melampaui batas akan merusak. Bahkan dalam makan dan minum, Al-Quran sudah melarang berlebihan, apalagi mengeksploitasi alam. Jemaat mulai berbisik. Abu Nawas berkata lagi, dan dalam ayat lain, sesungguhnya Tuhan tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Bagaimana kitab lain menyampaikan larangan itu? Al-Quran menjadikan merusak bumi sebagai dosa besar. Pendeta semakin kehilangan kata-kata. Tapi tidak berhenti di situ, ujar Abu Nawas. Al-Quran tidak hanya melarang, tapi juga memberi solusi. Tuhan menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Artinya manusia bukan pemilik bumi, tetapi penjaga. Penjaga harus merawat, bukan merusak. Abu Nawas memandang seluruh hadirin. Kitab ini bukan buku sains yang menjelaskan rumus, tapi kitab yang memberi nilai moral, aturan, dan tanggung jawab. Kalau manusia mengikuti perintahnya, bumi akan selamat. Kalau tidak, bumi akan rusak, dan itulah yang sedang terjadi. Pendeta terdiam total. Namun, Abu Nawas justru maju lagi dengan pukulan terakhir. Pendeta, bukankah dalam kitabmu manusia diberi bumi sebagai warisan? Tapi lihat kenyataannya, ketamakan manusia menghancurkan bumi. Al-Quran telah memperingatkan lebih dahulu. Tidak ada satu perintah pun dalam Al-Quran yang menyuruh manusia mengeksploitasi alam. Yang diperintahkan adalah menjaga, berbuat baik, dan tidak merusak, apalagi berlebihan. Pendeta terhuyung, kursinya hampir jatuh. Abu Nawas menatapnya lembut. Jadi, jawabannya, ya, Al-Quran sudah menjawab masalah zaman ini sejak dulu. Bukan dengan ramalan, tetapi dengan hukum dan peringatan. Jemaat mulai berdebat dengan diri sendiri. Tidak ada yang bisa membantah logika itu. Abu Nawas lalu berkata keras, sekarang aku kembali ke perjanjianmu. Kau berkata, jika aku bisa menjawab, kau akan mengakui kebenaran Al-Quran. Aku sudah menjawab, jadi apakah kau berpegang pada kata-katamu? Pendeta ingin bicara. Bibirnya bergerak tapi suara tak keluar. Ia melihat ke arah jemaat yang sekarang menatapnya bukan sebagai pemimpin yang kuat, tapi pria yang ketahuan berdusta pada ucapannya sendiri. Akhirnya, dengan suara kecil ia berkata, Aku tidak bisa menyangkal jawabanmu. Jemaat tercengang. Seumur hidupnya mereka tak pernah mendengar pendetanya berkata begitu. Abu Nawas melipat tangan di dadanya. Aku tidak memintamu masuk Islam. Aku tidak memintamu sujud. Aku hanya meminta kejujuran. Dan kau telah jujur barusan. Itu cukup. Pendeta menunduk, mukanya penuh rasa malu dan juga kelegaan. Ia tidak kalah oleh ejekan, tapi oleh kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Abu Nawas menatap semua orang. Kebenaran bukan untuk menang debat. Kebenaran adalah cahaya. Yang melihatnya mendapat petunjuk, yang menutup mata akan tetap dalam gelap. Aku sudah memberikan cahaya, siapa yang mau melihatnya dipersilahkan. Abu Nawas kemudian mengambil tongkatnya dan berjalan pergi. Jemaat yang semula ingin melihatnya kalah, kini justru menatapnya pergi dengan rasa hormat. Bahkan beberapa dari mereka mengejarnya, ingin bertanya lebih banyak. Pendeta tetap berdiri,
memandangi pintu tempat Abu Nawas keluar. Di matanya ada keraguan, ada ketakutan, tapi juga ada sesuatu yang baru, kejujuran pada hatinya sendiri. Dan sejak hari itu, keberanian Abu Nawas dikenal di dua dunia, dunia keilmuan dan dunia keimanan. Orang-orang bercerita tentang bagaimana satu lelaki sederhana mampu membuat seorang pendeta yang sombong menjadi rendah hati dengan logika dan akal yang lurus. Debat itu selesai, tidak dengan amarah, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cahaya ilmu. Dan begitulah akhir kisah debat panas Abu Nawas dengan pendeta yang menantang Al-Quran.